Assalamualaikum, halo Sobat Bio, selamat datang di Praktikum Zoologi Vertebrata. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Tak kenal maka tak sayang. Jadi kita kenalan dulu. Aku Astari. Halo, aku Dimas. Hai, aku Indah. Kami bertiga adalah asisten praktikum untuk mata kuliah Zoologi Vertebrata. Nah, pada video kali ini kita akan sama-sama belajar untuk kegiatan praktikum yang pertama, yaitu super kelas Pisces. Nah, yuk kita simak video selanjutnya. Praktikum kegiatan 1. Pengamatan superkelas Pisces. Tujuan praktikum: mengamati dan mengidentifikasi karakter morfometrik, meristik, morfologi dan anatomi ikan nila Oreocormis niloticus, ikan lele Clarias batrachus, dan ikan belut Monopterus albus. Alat dan bahan praktikum. Sebelum praktikum, pastikan praktikan menggunakan alat pelindung diri. Gunakan masker, sarung tangan, dan jas laboratorium. Adapun alat dan bahan yang akan kita gunakan dalam praktikum kali ini yaitu spesimen yang digunakan adalah spesimen yang masih hidup atau dalam kondisi yang masih segar. Pengamatan ikan belut Monopterus albus. Pelumpuhan spesimen. Pertama-tama, kita harus melumpuhkan spesimen dengan cara pembiusan ataupun dapat dengan menggunakan pisau bedah. Arahkan pisau bedah langsung ke bagian otak. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir rasa sakit pada spesimen. Untuk dapat menahan belut, dapat menggunakan lap atau kain yang sudah dibasahi. Pengamatan morfologi. Pengamatan morfologi dilakukan dengan mengamati spesimen dari bentuk tubuh, mulai dari kaput, trunkus, dan juga kauda. Bentuk tubuh belut adalah anguilliform. Di bagian trunkus terdapat linea lateralis yang memanjang hingga bagian posterior tubuh belut. Amati bagian kaput dan perhatikan organ-organ yang ditemukan. Kemudian amati pula bagian trunkus di mana dapat kita jumpai porus urogenital atau lubang urogenital di bagian ventral. Pengamatan morfometrik. Pengamatan dilakukan dengan mengukur spesimen menggunakan benang. Tujuannya untuk menyesuaikan bentuk tubuh spesimen. Kemudian dapat diukur menggunakan alat ukur seperti penggaris. Pengukuran dilakukan pada bagian tubuh spesimen seperti misalnya pengukuran total length, pengukuran head length, dan yang lainnya. Adapun untuk aspek yang lain yang diukur dapat disesuaikan dengan tabel hasil pengamatan yang telah diberikan dalam modul penuntun praktikum zoologi vertebrata. Pengamatan anatomi organ dalam tubuh. Untuk dapat mengamati anatomi organ dalam tubuh, perlu dilakukan prosedur pembedahan. Proses pembedahan dimulai dengan menopang tubuh spesimen dengan menggunakan jarum penusuk. Hal ini bertujuan agar bagian ventral spesimen dapat terlihat dengan jelas dan memudahkan proses pembedahan. Untuk melakukan pembedahan, gunakan pisau tajam. Kemudian, mulai bedah dari lubang urogenital sampai ke bagian anterior tubuh. Lakukan pembedahan dengan cara hati-hati untuk menghindari adanya organ yang terpotong. Setelah pembedahan selesai, lakukanlah pengamatan bagian-bagian organ yang ditemukan dalam tubuh belut. Lalu, identifikasilah bagian-bagian organ yang ada. Pengamatan ikan lele Clarias batrachus. Pertama-tama, kita lumpuhkan terlebih dahulu spesimen dengan cara membius ataupun melakukan penusukan pada bagian kepala dengan menggunakan gunting atau alat tajam yang lainnya. Pengamatan morfologi.
Tubuh Clarias batrachus berwarna hitam tanpa ada sisik. Tubuh bagian tengah membulat, sementara pada bagian belakang kompres. Pada bagian kaput terdapat sepasang mata, nostril, mulut, dan barbels. Berdasarkan pengamatan, diketahui bahwa posisi mulut Clarias batrachus adalah terminal, yaitu posisi mulut yang terletak di ujung hidung. Pada bagian mulut, diketahui terdapat gigi pada rahang atas dan rahang bawah. Ikan lele memiliki sepasang duri tajam yang berada di bagian pectoral fin. Bagian ini umumnya disebut sebagai patil. Terdapat pula sepasang pelvic fin, satu buah anal fin, satu buah dorsal fin, satu buah caudal fin, dan juga operculum. Pengamatan morfometrik. Lakukanlah pengamatan dengan mengukur bagian-bagian tubuh ikan, seperti misalnya pengukuran panjang kepala, pengukuran panjang pectoral fin, dan pengukuran panjang caudal fin. Adapun untuk aspek pengukuran yang lain dapat dilihat pada modul penuntun praktikum zoologi vertebrata. Pengamatan meristik. Lakukan pengamatan pada bagian kaput. Hitung jumlah barbels yang ada pada Clarias batrachus. Hitung pula jumlah gigi rahang atas dan gigi rahang bawah yang ada di dalam mulut Clarias batrachus. Selanjutnya, hitung pula jumlah ray yang ada di setiap sirip Clarias batrachus. Pengamatan anatomi. Sebelum melakukan pembedahan, gunakan jarum untuk menahan tubuh Clarias batrachus. Kemudian, bedahlah dengan menggunakan gunting atau benda tajam yang lainnya seperti pisau dengan ukuran yang kecil ataupun sedang. Pembedahan dimulai dari bagian porus urogenitals menuju ke arah kaput. Setelah pembedahan berhasil, lakukanlah pengamatan organ-organ dalam tubuh yang ada pada Clarias batrachus. Clarias batrachus memiliki hal yang berbeda dibandingkan dengan ikan yang lainnya dalam hal sistem respirasi, di mana Clarias batrachus memiliki organ tambahan, yaitu adanya arboresen. Bagian ini membuat Clarias batrachus dapat hidup di dalam air dengan kandungan oksigen yang sedikit. Pengamatan ikan nila, Oreocormis niloticus. Sama seperti sebelumnya, pelumpuhan spesimen dapat dilakukan dengan pembiusan ataupun menggunakan pisau bedah yang diarahkan untuk merusak pada bagian otak. Secara morfologi, ikan nila memiliki bentuk tubuh kompres atau pipih. Bentuknya yaitu lebar tubuh lebih kecil dari tinggi dan panjangnya. Kemudian, pada bagian kaput dapat dilihat bahwa mulutnya terletak di bagian terminal tubuh. Ikan nila memiliki gigi yang halus dengan mata terletak di kedua sisi kaput. Mati bagian trunkus, di mana bagian ini berwarna kehijauan dengan seluruh tubuhnya ditutupi oleh sisik dan lendir. Terdapat pula linea lateralis pada kedua sisi trunkus. Ikan nila memiliki sirip dorsal dengan ray yang terlihat jelas. Terdapat sepasang pectoral fin di kedua sisinya, sepasang abdominal fin, sebuah anal fin, dan caudal fin dengan tipe truncate, yaitu sirip dengan pinggiran yang tegak. Adapun tipe sisik yang ada pada spesimen ini adalah stenoid, yang ditandai dengan adanya gerigi di bagian posterior sisik. Adapun untuk pengamatan morfometrik dan pengamatan meristik,
pada ikan nila dapat dilakukan sama seperti spesimen yang sebelumnya. Selanjutnya, pengamatan anatomi tubuh ikan nila. Dimulai dengan proses pembedahan. Sebelum pembedahan, gunting terlebih dahulu bagian tubuh yang dianggap dapat menghalangi proses pembedahan. Pembedahan dimulai dari lubang urogenitalia, lalu bedah dengan arah ventrikal, mulai dari perut menuju ke dorsal atau punggung. Setelah pembedahan selesai, lakukanlah pengamatan anatomi sistem organ tubuh ikan nila. Identifikasi bagian-bagian organ yang ditemukan. Dapat pula dilakukan pembukaan operkulum untuk dapat mengambil dan melihat insang serta jantung yang berada di dekat insang. Selesai sudah video penuntun praktikum kegiatan 1, pengamatan pada super kelas Fiskes. Sampai jumpa di video selanjutnya Sobat Bio.